Selamat pagi Ibu Lydia beserta rekan-rekan asisten dosen. Sekarang kami dari kelompok satu yang ada Jessica F. Linteng dengan NIM 712021008 dan Wesley Matthew Agustinus 4120211012 akan menjelaskan tentang gagasan futuristik tertulis dengan topik mengurangi konsumerisme digital dengan pembatasan pengeluaran. Jadi untuk mendahului semuanya, kita akan melihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadinya kalau di zaman sekarang ini teknologi itu sudah berkembang sangat pesat. Dan yang pastinya karena perkembangannya itu sudah mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan manusia. Dan pengaruh-pengaruh tersebut itu tentunya pasti membawa dampak bagi penggunanya. Dan salah satu aspek yang dipengaruhi adalah cara orang berbelanja dan dampak yang diterima pengguna adalah budaya lama yang terbaharui, yaitu sikap konsumtif. Yang kita tahu sendiri bahwa budaya konsumtif itu sudah ada sejak lama. Dan tujuannya itu dari gagasan tertulis ini, itu biar kita dapat menegaskan dampak yang dapat ditimbulkan dari konsumerisme dan memberikan solusi praktikal dengan membatasi pengeluaran untuk menanggulangi sifat konsumerisme dan dengan manfaatnya itu untuk membantu pengertian soal konsumerisme yang sedang terjadi pada era digital. Dan yang kedua, menanggulangi konsumerisme yang terjadi pada masyarakat era digital ini. Selanjutnya untuk gagasan akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang gagasan yang kami pilih. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsumerisme ini dapat terjadi karena kemudahan yang ditawarkan dari teknologi digital yang berkembang pesat. Persoalan yang disampaikan yaitu konsumerisme ini sendiri yang sudah ada sejak lama, namun dimodernisasi dengan adanya teknologi digital. Ini diperkuat lagi dengan berbelanja online yang notabene memiliki lebih banyak kelebihan. Tekanan dari dunia sosial media dan juga budaya populer juga menjadi faktor yang menyebabkan konsumerisme. Solusi yang kami ajukan yaitu dengan memperlakukan spending limit atau pembatasan pengeluaran. Hal ini bisa diwujudkan lewat menyalurkan ide ini lewat media digital atau menerapkan spending limit sebagai contoh pada orang sekitar, lalu membuat catatan untuk mengatur banyaknya pengeluaran yang kita lakukan. Pihak-pihak yang terlibat tentu saja yaitu termasuk dari konsumen atau pelaku penggunaan e-commerce, agar mereka bisa sadar dengan pengeluaran mereka. Untuk mengimplementasikannya, kami mengajukan langkah-langkah berikut, yaitu membiasakan spending limit untuk konsumen luas, mengedepankan konsistensi pembatasan, dan terakhir menggunakan media digital untuk lebih mengetahui dan memahami dampak buruk yang ditimbulkan konsumerisme. Lalu selanjutnya kami akan membahas soal literatur review yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu dari Sahana YLGA, era digital membawa pengaruh dan dampak besar yang belum semua orang dapat hadapi, seperti konsumerisme. Yang ini memang dampaknya masih terasa karena di Indonesia literasi digitalnya tergolong rendah. Juga pola pikir dan modernisasi yang mengikuti tren ini membuat konsumerisme lebih gampang untuk terjadi. Kedua, menurut INIZN, media online shop dijadikan sumber informasi, namun juga membuat gaya hidup orang menjadi hedonis. Istilah hedonis ini juga dapat dipakai karena konsumerisme itu juga memang menghambur-hamburkan uang, padahal yang sebenarnya tak dibutuhkan. Yang ketiga, menurut Sazaliha dan LZF, ada alasan tertentu yang membuat e-commerce lebih dipilih, yaitu karena promo, sale, harga murah, kemudahan transaksi, dan reputasi e-commerce yang terbilang baik. Keempat, menurut Gosal I, Biswas D, Prasad B, dan juga BHRMP, prediktor dan tingkah berbelanja dapat dipengaruhi beberapa hal dari konsumen sendiri, seperti sifat konsumen, karakteristik produk, kepercayaan terhadap online shopping itu menjadi faktor besar. Lalu yang kelima, menurut Oliver Webb, budaya pop memiliki strategi sendiri untuk mendorong orang melakukan konsumsi. Di bisnis yang mengandalkan budaya populer, pebisnisnya memanfaatkan item-item tambahan untuk membuat penikmat budaya populer ini tertarik, mulai dari produksi album hingga visualnya.
Ya, dan untuk literatur review selanjutnya saya akan membahas yang pertama dari Membela IJ, yaitu digambarkan bahwa kehidupan modern itu membawa perubahan yang cepat dan menjauhkan orang dari nilai tradisional. Nah, kenapa orang-orang ini bisa terjauhkan dari kehidupan tradisional sebelumnya? Karena mereka menganggap bahwa budaya modern ini membawa perubahan yang lebih memudahkan kehidupannya. Dan dari Coase FJ itu dikatakan bahwa internet itu dibangun oleh penggunanya sendiri. Jadi dari mulai dari konten, mau yang kita temukan di sosial media, misalnya ada konten, interaksi, ataupun pengaruh-pengaruh lain itu juga pasti bisa mempengaruhi penggunanya dan juga membangun internet itu semakin lebih maju lagi ke depannya. Dan dari JJ itu terdapat bahwa jejaring sosial menjadi salah satu aset berharga untuk marketing digital karena banyak kemungkinan-kemungkinan untuk pemasaran lain yang bisa terjadi dari jejaring sosial tersebut. Dan dari Park Ha dan Lee Jae, ada pada budaya yang berbeda, konsumerisme diekspresikan dalam cara yang berbeda pula. Dan dari Indah Ave dan Muksit A, sikap konsumtif yang dilakukan pada pandemi mempunyai hubungan dengan keadaan psikologis konsumen. Jadinya segala sikap konsumtif bisa banyak faktornya dan psikologis ini termasuk salah satunya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam relationship diagram. Relationship diagram ini sebagai bagian dari literature review yang telah kami lakukan, di mana literatur yang digunakan melewati proses identifikasi, pemeriksaan, juga dicari eligibilitas atau kelayakannya sebelum kami gunakan. Iya. Jadi dari diagram ini bisa dikatakan dari yang pertama itu kita memilih dulu berapa jurnal buku yang ditemukan bisa dari berbagai sumber. Itu kebanyakan bentuknya dari buku dan artikel-artikel yang menyangkut tentang konsumerisme dan digitalisasi. Dan selanjutnya kami memilah jurnal dan disesuaikan dengan relevansinya, yaitu pada 5 tahun terakhir dan mencakup konsumerisme, digitalisasi ataupun yang berhubungan dengan itu. Dan dari jurnal yang dipilah, ternyata dari semua jurnal dapat ditemukan referensi yang dapat diambil. Dan untuk langkah terakhir, jadinya beberapa jurnal yang kami pilih di awal itu semuanya digunakan untuk gagasan futuristik tertulis kami. Dan selanjutnya ada daftar pustaka dari jurnal-jurnal tadi, beberapa jurnal yang tadi saya sebutkan. Ini beserta ada nama penulisnya, tahun dan judul bukunya, dan sumber kami baca bukunya dari mana. Jadi sekian presentasi presentasi tentang gagasan futuristik tertulis kami dari Jessica dan Wesley. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami dan semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.